Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Fadil Akbar, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama yaitu analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau kata lainnya, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita atau metode untuk melihat cara bercerita media atas peristiwa. Framing merupakan cara penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata, kalimat, gambar atau foto, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Sebagai sebuah metode analisis teks, analisis framing mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan analisis isi kuantitatif. Dalam analisis isi kuantitatif, yang ditekankan adalah isi dari suatu pesan atau teks komunikasi. Sementara dalam analisis framing, yang menjadi pusat perhatiannya adalah pembentukan pesan dari teks framing. Terutama analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Perbedaan framing suatu berita oleh setiap media mengungkapkan siapa mengendalikan siapa lawan siapa, mana kawan mana lawan, mana patron mana klien. Kebijaksanaan redaksional tersebut menjadi pedoman dan ukuran dalam pembentukan kejadian macam apa yang patut diangkat serta dipilih untuk menjadi berita maupun bahkan komentar. Selain kebijakan redaksional yang dapat menentukan ciri pemberitaan suatu media, adanya kepentingan juga menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan bagaimana suatu media membahas suatu berita tertentu. Kepentingan tersebut dapat dilihat dengan menganalisis secara detail berita yang disajikan, apakah membela kepentingan pemerintah atau kepentingan pemilik modal maupun kepentingan rakyat. Yang kedua, analisis naratif. Naratif muncul dari kata to narrate, yang artinya menceritakan atau mengatakan suatu cerita secara detail. Dalam desain penelitian naratif, peneliti mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan, mengatakan cerita tentang kehidupan individu, dan menuliskan cerita atau riwayat pengalaman individu tertentu. Penelitian naratif menurut James Schreiber dan Kimberly Esner-Self adalah studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah pengalaman mereka, termasuk diskusi tentang makna pengalaman-pengalaman bagi individu. Menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita yang ia dengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Gaya naratif merupakan kekuatan dari riset kualitatif. Tekniknya sama dengan bentuk storytelling, di mana cara penguraian yang mengaburkan batas-batas fiksi, jurnalisme, dan laporan akademis. Bentuk dari metode ini antara lain yaitu menggunakan pendekatan kronologis seperti menguraikan peristiwa demi peristiwa, dibentangkan secara perlahan mengikuti proses waktu. Ketika menjelaskan subjek studi mengenai budaya saling berbagi di dalam kelompok, narasi
kehidupan seseorang atau evolusi sebuah program atau sebuah organisasi. Dan yang kedua, menyempitkan dan memfokuskan pembahasan. Dalam menggunakan metode ini, peneliti perlu mempertimbangkan tipe kajian naratif yang akan dilaksanakannya. Pendekatan pertama yang digunakan dalam penelitian naratif adalah membedakan tipe penelitian naratif melalui strategi analisis yang digunakan oleh pengarang. Pendekatan kedua menekankan kepada ragam bentuk yang ditemukan dalam praktik-praktik penelitian naratif. Jenis narasi atau naratif dapat dilihat dengan mengetahui pendekatan apa yang digunakan, yaitu satu, analisis narasi adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Kedua, analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Dari kedua pendekatan tersebut, pendekatan kedua adalah untuk menekankan berbagai bentuk yang ditemukan pada praktek penelitian naratif. Misalnya, sebuah autobiografi, biografi dokumen pribadi, riwayat hidup, personal account, etnobiografi, dan otonografi. Yang ketiga, analisis semiotika. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani yakni simeon yang berarti tanda. Sementara itu kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris yakni semiotics. Nama lain dari semiotika adalah simiologi. Kemudian apabila dikaji secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki sesuatu makna tertentu. Tanda yang dimaksud nantinya dapat menunjukkan pada makna atau sesuatu hal lainnya yang tersembunyi di balik tanda itu sendiri. Dengan kata lain, keberadaan tanda ini nantinya akan mewakili suatu hal yang berkaitan dengan objek tertentu. Objek-objek tersebut dapat membawa informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tanda. Konsep dasar dalam semiotika. Pada dasarnya semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari tanda dengan menyertakan adanya mitos dan metafora yang bersangkutan dengan tanda tersebut. Konsep-konsep dari semiotika yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure ini meliputi tanda atau simbol, kode, makna, mitos, dan metafora. 1. Tanda. Menurut Saussure, tanda ini terbagi menjadi 3 komponen, yakni tanda mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Kemudian penanda mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan dan apa yang ditulis atau dibaca. Yang terakhir ada pertanda mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Ketiga komponen tersebut harus memiliki eksistensi yang secara utuh. Apabila salah satu komponennya tidak ada, maka tandanya tidak dapat dibicarakan atau bahkan dibayangkan di benak manusia. Hubungan antara pertanda dan penanda ini harus berkaitan satu sama lain supaya dapat menghasilkan makna atas tanda tersebut. Dalam kehidupan ini terdapat banyak sekali tanda yang rata-rata diproduksi oleh manusia, antara lain tanda gerak atau isyarat, tanda verbal berupa ucapan kata, dan tanda nonverbal berupa bahasa tubuh. Tanda isyarat misalnya, lambaian tangan yang berarti memanggil dan anggukan kepala yang berarti pernyataan setuju atau mengiyakan. Kemudian tanda verbal yang berupa ucapan
biasanya akan diimplementasikan melalui huruf dan angka. Selain 3 tanda tersebut, ada juga tanda-tanda yang berupa gambar, misalnya icon, indeks, dan simbol. Icon, tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Keberadaan icon biasanya mirip dengan sesuatu hal yang dimaksudkan. Misalnya, gambar toilet di suatu gedung atau pom bensin, berarti di situ adalah tempat toilet. Kemudian indeks, tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Misalnya di stiker paket kardus terdapat gambar gelas pecah. Itu berarti apabila paket tersebut dibanting atau dijatuhkan, maka akan pecah isinya, sama halnya dengan gelas tersebut. Kemudian ada simbol, tanda yang didasarkan pada konvensi, peraturan, atau perjanjian atas kesepakatan bersama. Keberadaan simbol ini hanya dapat dipahami artinya apabila seseorang tersebut memang sudah mengerti kesepakatan bersama yang ada. Misalnya, tanda hati berwarna merah muda itu diartikan sebagai cinta, yang mana semua orang tanpa sadar telah menyepakati simbol dan arti dari hal tersebut. 2. Kode. Kode adalah cara pengkombinasian tanda yang memang telah disepakati secara sosial untuk kemungkinan pesan tersebut tersampaikan kepada orang tertentu. Menurut Barthes, kode dalam semiotika ini memiliki 5 macam, yakni pertama ada kode hermeneutik, yaitu kode yang berupa menyodorkan berbagai pertanyaan, teka-teki, respon, enigma, penangguhan jawab, yang pada akhirnya akan menuju pada jawaban pasti. Kode ini berhubungan dengan teka-teki yang timbul dalam sebuah wacana seperti siapakah mereka, bagaimana dengan tujuan kita, mengapa kamu tidak datang, atau kalimat lain. Kemudian ada kode semantik, yakni kode yang mengandung adanya konotasi atau nilai rasa pada level penanda. Konotasi atau nilai rasa yang terdapat dalam kode ini misalnya berupa maskulinitas, feminim, kebangsaan, dan lain-lain. Selanjutnya, kode simbolik, yakni kode yang berkaitan dengan psikoanalis hingga adanya pertentangan 2 unsur. Kemudian kode narasi, yakni kode yang memuat adanya cerita, urutan, dan narasi. Setiap karya fiksi pasti memiliki kode ini. Dan terakhir, kode kebudayaan, yaitu kode yang bersifat anonim, bawah sadar, mitos, sejarah, moral, dan legenda. Ketiga, makna. Segala makna yang ada di kehidupan ini secara tidak langsung diciptakan berdasarkan pada simbol-simbol yang menunjuk pada suatu peristiwa atau objek tertentu. Terdapat 2 macam makna, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya mencakup hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata atau hubungan secara eksplisit antara tanda dengan referensi yang ada. Misalnya terdapat gambar manusia, itu berarti maknanya memang berhubungan dengan manusia selaku makhluk hidup. Kemudian pada makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya, meliputi perasaan, emosi, nilai-nilai kebudayaan, hingga sudut pandang dari suatu kelompok. Misalnya, gambar wajah tersenyum dapat diartikan menjadi 2 makna, yaitu suatu kebahagiaan atau ekspresi penghinaan. Menurut Barthes, untuk memahami makna konotatif yang terdapat dalam semiotika, terdapat 2 konsep, yakni mitos dan metafora. Sekian cukup dari saya tentang penjelasan analisis framing, analisis naratif, analisis semiotika.
Apabila ada kekurangan dan cara penyampaian saya yang masih salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.